Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, orang tua, kamu hanya mimpi. Setelah mendengar kata-kata Hui Yuntian, wajah Hui Leng segera menjadi sangat muram, dan dia berteriak dengan dingin. Hahaha, sepertinya aku harus melakukannya sendiri. Hui Yuntian tersenyum tipis, lalu dia mengulurkan telapak tangannya dan meraih ke arah serigala darah itu. Melihat ini, ekspresi Huelang segera berubah dan dia berteriak, "Kaisar mayat hidup!" Kaisar mayat hidup di belakangnya segera bergegas keluar dan menunjuk Kui Yuntian dengan keras. Keduanya bertabrakan dan suara pelan dan keras menyebar. Kaisar mayat hidup bergidi dan terpental ke belakang. Di sisi lain, tubuh Kui Yuntian tidak bergerak sama sekali, kokoh seperti batu. Hahaha, sekarang kaisar mayat hidup baru saja terbentuk dan kekuatannya belum bangkit sepenuhnya. Hui Yuntian menarik kembali telapak tangannya dan berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar ini, Hui Liang tampak murung. Memang benar, setelah dikatakan Hui Yuntian, kekuatan kaisar mayat hidup saat ini kurang dari 1/10 dari kekuatan aslinya. Sangat sulit untuk mengalahkan Hui Yuntian yang telah mencapai alam 9 kuali tingkat 8. Ayo kita bertindak bersama. Cukuang Seng menatap Hui Yuntian dan berkata kepada Hui Lang. Mendengar ini Hui Lang mengangguk. Di sisinya ada kaisar mayat hidup dan 2 raja darah dan sekelompok murid darah dan jenderal darah. Ditambahkan dengan bantuan Cukuang Seng dan yang lainnya. Mereka mungkin mampu bersaing dengan Hui Yuntian. Lakukan, teriak serigala darah. Dia mengendalikan kaisar mayat hidup dan 2 raja darah yang kehilangan akal sehatnya, lalu bergegas menuju Hui Yuntian lagi. Melihat ini, para murid darah dan jenderal darah ragu-ragu sejenak, dan akhirnya tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Hidup mereka sekarang berada di tangan Hui Lang. Jika mereka membuat serigala darah marah, akhirnya akan sangat menyedihkan. Ayo kita lakukan juga, teriak Cukuang Seng, dan kemudian dia menggunakan kekuatan pecahan kaca kiok secara ekstrim untuk membunuh Hui Yuntian. Tiando dan Culier dan yang lainnya mengambil tindakan, memborbardir Hui Yuntian dengan segarangan yang sangat kuat. Tirai darah menghadapi serangan yang datang dari seluruh arah. Mata Hui Yuntian berkilat dingin dan berteriak dengan suara rendah. Banyak darah muncrat dari bawah kakinya dan dengan cepat berubah menjadi tirai darah besar menutupi seluruh wajahnya. Serangan seperti setetesan hujan jatuh, mengguncang tirai darah hingga berdengung suara mendengung. Sesaat kemudian tirai darah dan serangan seluas langit meledak pada saat yang sama, berubah menjadi gelombang kejut dahsyat yang menyapu ke sekeliling. Beberapa murid darah yang belum mencapai ranah Jiuding memuntahkan darah dan terbang mundur ketika gelombang kejut datang dan wajah mereka dengan cepat menjadi pucat. Cukuang Seng dan praktisi ranah Jiuding lainnya terus juga mundur. Dada mereka melonjak dan mereka hampir mengeluarkan seteguk darah. Kekuatan ranah Jiuding tingkat 8 benar-benar menakutkan, seru pelan Cukuang Seng. Setiap kali ranah Jiuding ditingkatkan, efektivitas pertempuran akan meningkat secara eksponensial. Sulit bagi mereka untuk membayangkan betapa menakutnya jika kaisar mayat hidup bangkit dengan kekuatan aslinya. Kita tidak boleh membiarkan orang tua ini berhasil hari ini. Jika keluarga Hui mendapatkan kaisar mayat hidup, itu jelas bukan kabar baik bagi pengadilan surgawi. Berhentilah melawan, tidak ada gunanya bagiku. Hui Yuntian melirik ke arah kerumunan dan berkata dengan tenang. Mimpi. Hui Lang mencibir dan segera mengendalikan kaisar mayat hidup dan raja darah untuk membunuh
Yuan Tian lagi. Kaisar mayat hidup meninju dan udara meledak. Bahkan praktisi alam 9 kuali tingkat 7 akan kesulitan menolak monumentum ganas seperti itu. Wajah Yuan Tian menjadi kusam saat menghadapi hal ini. Dan dia dapat dengan mudah memblokir tinju kaisar mayat hidup dan satu serangan tangan. Saat ini, dua hembusan angin lainnya terdengar. Hanya dua kepalan tangan berwarna merah yang terlibat menyerang punggung Hui Yuntian tanpa ampun. Tinjunya jatuh, tetapi mengenai lapisan kristal. Dan kekuatan tolak yang mengerikan menghantam kedua raja darah dan mendorong mereka mundur. Pada saat kedua raja darah itu mundur, Tiando dan yang lainnya segera datang untuk menyerang. Mereka menggunakan berbagai serangan kuat untuk menyambut Hui Yuntian tanpa ampun. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Hui Yuntian mencibir dan aura ganas meledak, menghancurkan serangan yang datang. Melihat pemandangan ini, wajah Chu Guangsheng menjadi serius. Dia meletakkan jari di antara alisnya dan cahaya perak yang menyilaukan mekar. Cahaya perak naik dan berubah menjadi teratai perak yang luar biasa halus, melayang di atas kepala semua orang. Beri aku kekuatanmu, teriak Chu Guangsheng. Mendengar ini, Chu Lier segera mengirimkan kekuatan tanpa ragu-ragu. Melihat ini, Tiando dan yang lainnya segera mengikutinya. Mengaktifkan kekuatan di tubuh dan menembak ke arah Chu Guangsheng. Chu Guangsheng bergerak dengan telapak tangannya, mengumpulkan semua kekuatan. Segera dia membentuk segel dengan satu tangan dan tepuk teratai perak. Semburan kekuatan meraung dan langsung mengalir ke dalam teratai. Dalam sekejap, cahaya perak yang menyilaukan memancar ke segala arah dan ukuran bunga teratai dengan cepat bertambah hingga 10 kaki. Pada luar angkasa semu, mata Hui Yuntian berkilat dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Pergi, wajah Chu Guangsheng tetap santai. Dia menjentikan jarinya dan teratai berukur 9 kaki itu ditembakkan ke arahnya yang berputar. Membawa kekuatan yang sangat dahsyat dan membardir Hui Yuntian. Melihat ini, Hui Lang juga berteriak dengan tajam. Dan kaisar mayat hidup dan dua raja darah bergegas keluar lagi tanpa takut mati. Ekspresi Hui Yuntian sedikit berubah. Dia membentuk segel dengan tangannya dan meledakkannya ke tanah di bawah kakinya. Tanah meledak dan garis-garis darah keluar seperti cairan menutupi dirinya. Serangan datang menghancurkan cahaya darah satu demi satu. Tapi cahaya merah itu sepertinya tidak ada habisnya. Terus-menerus mengalir keluar dari tanah. Pada saat ini, teratai perak berputar dan melesat ke depan. Dan gelombang kekuatan dahsyat melonjak ke arah seperti orang gila. Hui Yuntian menatap teratai itu dengan sedikit ketakutan di matanya. Kekuatan badai ruang angkasa semu sudah sangat kuat. Dan sekarang telah mengumpulkan kekuatan lebih dari selusin praktisi Rana Juding. Bahkan dia tidak berani meremehkan kekuatan tersebut. Bam! Dengan pikiran terlintas di benaknya, Hui Yuntian segera meraung. Di tanah retak di bawah kakinya, energi darah yang lebih kaya segera meletus menutupi sosoknya. Pada saat energi darah meledak dengan dahsyat, teratai perak jatuh dengan cepat dan memborbardir pilar cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya. Dalam sekejap, gelombang kejut yang dahsyat itu seperti badai mengamuk dengan dahsyat. Di antara mereka bahkan kaisar mayat hidup sangat terkejut hingga dia terus mundur. Suara retakan tajam terdengar dan retakan setebal lengan muncul di dinding batu di atas kepala semua orang. Tidak, ruang bawah tanah ini akan runtuh, seru Tiandu. Mereka berada 200-an meter di bawah tanah saat ini. Jika ruang bawah tanah runtuh, mereka mungkin bisa mati. Ayo pergi, kata Chu Guangsheng dengan tegas sambil melirik ke arah Hui Yuntian yang diselimuti oleh fluktuasi yang hebat. Mendengar ini, semua orang segera meninggalkan ruang bawah tanah ini. Bang, bang. Saat Chu Guangsheng dan yang lainnya pergi, cahaya merah keperakan yang menyelimuti Hui Yuntian segera bertahap menjadi lebih ganas. Gelombang-gelombang kejut pasang surut mengamuk mengguncang seluruh ruang bawah tanah.
Batu-batu besar menggelinding ke bawah di dinding batu, menciptakan lubang yang sangat dalam di tanah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya juga menyebar dengan cepat, lalu menyebar seperti jaring laba-laba di setiap sudut ruang bawah tanah. Tampak yang sangat menakutkan. Pada saat tertentu, daya dukung ruang bawah tanah akhirnya mencapai batasnya dan runtuh dengan suara yang keras. Cukuang Sen dan yang lainnya baru saja keluar dari bawah plafon batu. Ketika mereka menyadari bahwa alun-alun di bawah kaki mereka bergetar dengan cepat. Ekspresi mereka berubah dan mereka segera melarikan diri dari tempat berbahaya ini. Setelah semua orang keluar dari alun-alun, tanah di seluruh alun-alun runtuh dan suara gemuruh menyebar, seolah-olah seluruh dunia terguncang. Batu-batu besar itu bergulir ke bawah, diiringi naiknya debu yang menutupi langit dan matahari. Gestur yang menyelimuti segalanya bagaikan akhir dunia. Sinar cahaya perak keluar dari debu dan jatuh di telapak tangan Cukuang Seng. Dia melihat ke bawah untuk melihat teratai perak saat ini menjadi jauh lebih gelap. Jelas sekali, dalam pertempuran sebelumnya, badai ruang semu ini menghabiskan terlalu banyak kekuatan. Cukuang Seng memasukkan teratai itu ke dalam tubuhnya lalu menoleh dan melihat ke depan. Alun-alun saat ini masih diselimuti debu. Setelah sekian lama debu perlahan menyebar menampakkan kawah selebar puluhan kaki. Lubang tersebut dipenuhi dengan berbagai macam batu besar berbentuk aneh, sehingga sulit untuk melihat apa yang terjadi di bawah. Apakah Hui Yuntian itu sudah mati? Tiandu melihat ke lubang di depannya dengan wajah terkejut, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Tidak mungkin, Cukuang Seng menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatan Hui Yuntian yang kuat, bagaimana dia bisa mati begitu mudah? Mendengar ini, Hui Lang dan Culier di samping juga mengangguk. Dengan tingkat kultivasi Rana Juding tingkat 8, dia sudah dianggap sebagai orang yang sangat kuat. Meskipun orang-orang ini tidak memiliki kekuatan untuk mencapai surga seperti Rana Zotian, mereka tidak akan mudah jatuh. Sementara semua orang menebak-nebak, tanah berguncang hebat lagi. Dan ribuan sinar cahaya darah keluar dari lubang besar, mengubah seluruh langit menjadi merah. Orang tua ini memang belum mati. Tiando menggertakkan gigi dan berkata dengan enggan, hati-hati. Cukuang Seng memindai matanya cekung dan dia berkata dengan suara dalam. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, batu besar yang jatuh ke dalam lubang tiba-tiba meledak, dan kemudian seberkas darah melesat ke langit. Melihat ini, semua orang melihat ke atas dan segera menarik nafas. Pada saat ini, pakaian Hui Yuntian robek dan luka mengerikan di sekujur tubuhnya. Darah merah tua mengalir keluar dari daging yang digulung terus-menerus menetes ke bawah. Dasar bajingan kecil, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Hui Yuntian melihat luka di tubuhnya dan segera berteriak dengan ekspresi galak. Dengan statusnya di alam iblis hitam, bahkan praktisi Rana Juding biasa pun harus sopan ketika melihatnya. Tapi sekarang, dia dibuat seperti ini oleh seorang junior yang membuatnya marah. Hui Yuntian mengangkat tangannya ke udara, dan cahaya merah yang kaya mengalir deras, langsung mengembun menjadi pilar cahaya besar berwarna merah. Pilar cahaya ditutupi dengan garis-garis merah. Garis-garis ini seperti mengeliat dan tampak seperti wajah hantu. Saat berikutnya, berkas cahaya berwarna merah membawa kekuatan yang sangat menakutkan. Menghancurkan penghalang udara lalu menekan Cukuang Seng yang bergerak di bawah. Menghadapi serangan Hui Yuntian, Cukuang Seng tidak mau mengubah ekspresinya. Jika pilar darah yang begitu dahsyat menghantamnya, akan sangat sulit baginya untuk bertahan hidup. Tidak peduli berapa banyak cara yang dia miliki. Tapi ketika dia hendak menggunakan segala cara untuk melawan, dunia ini tiba-tiba berubah warna. Dan hanya cahaya biru terlihat seperti air pasang yang deras menyapu dari kejauhan. Cahaya biru melonjak masuk dan langsung berubah menjadi gelombang besar setinggi puluhan kaki. Menghantam pilar cahaya berwarna merah dengan keras.
Dalam sekejap, seluruh dunia gemetar. Cukuang Seng sangat terkejut melihat pilar cahaya yang sangat ganas itu dengan cepat hancur akibat pengaruh gelombang besar. Siapa? Beraninya kamu menghalangiku? Hui Yuntian melihat kekejauhan dan mata merahnya dan berteriak dengan marah. Hahaha, kapan murid-murid Tianyun kita mudah ditindas oleh orang sepertimu, orang tua? Tawa itu bergema dan seorang lelaki tua berpakaian hijau datang dari kekejauhan muncul di langit. Junior dari Tianyuan. Cukuang Seng memandang lelaki tua itu dan tertegun sejenak, lalu menunjukkan ekspresi terkejut. Hari ini dengan campur tangan Qin Lao, tidak peduli betapa marahnya Hui Yuntian, dia tidak dapat membuat ancaman apapun. Orang tua Qin, tangan Tian Yuanmu telapak terlalu panjang, dan itu benar-benar mencapai wilayah iblis hitam kita. Wajah Hui Yuntian menjadi muram. Hahaha, mungkin suatu hari nanti tangan halaman surgawi kami akan menjangkau istana iblis hitammu. Mendengar ini meskipun Hilo tersenyum, kata-katanya sangat kasar. Aku tidak malu dengan kata-kataku. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah dan cobalah. Jika saatnya tiba, kamu harus tetap bersamaku. Hui Yuntian mendengus dingin. Hilo tersenyum tipis lalu dia mengabaikan Hui Yuntian. Memandang Cukuang Seng dan yang lainnya lalu berkata dengan nada bersyukur. Anak-anak kecil, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Dia menembakkan ke arah Cukuang Seng dan lainnya. Cukuang Seng mengulurkan tangan untuk mengambil dan menemukan bahwa itu adalah kartu hitam. Di atas kartu itu ada beberapa karakter emas besar yang berkedip. 2 juta pembasmi iblis. Wajah Cukuang Seng langsung terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa jika dia menyelesaikan misi kota awan darah, dia dan beberapa orang yang akan berbagi 2 juta poin pembunuh iblis secara rata. Tetapi situasi saat ini adalah setiap siswa Tian Yuan, mereka memperoleh 2 juta poin pembasmi iblis. Terima kasih tetua. Cukuang Seng, Tiando dan yang lainnya saling memandang, lalu mereka semua mengangkat ke tangan ke arah Qin Lao. Dengan 2 juta poin pembasmi iblis ini, 70% harta karun di pavilion Tiandu akan tersedia untuk mereka. Hahaha. Mendengar ini Hilo tersenyum tipis, lalu melambaikan tangannya berulang kali. Dan beberapa sinar cahaya ditembakkan jatuh ke arah Lotian dan beberapa orang yang bukan murid Tian Yuan. Ini hadiahmu, katanya sambil memegang janggutnya. Terima kasih penatua. Lotian dan yang lainnya melihat barang-barang di tangan mereka dan berkata dengan penuh semangat. Cukup, melihat adegan ini, Hui Yuntian sangat marah dan berteriak dengan keras. Perencanaan keluarga Hui mereka selama bertahun-tahun hancur, namun ini para pelaku ini hadir dengan penuh semangat berbagi pahala, yang sama saja dengan menambahkan garam pada luka-lukanya. Serahkan Kaisar mayat hidup dan masalah hari ini akan selesai. Hui Yuntian memandang Qin Lao dan berkata dengan dingin. Mendengar ini Qin Lao tersenyum tipis dan berkata, Penatua Hui, kamu salah. Kaisar mayat hidup tidak bersamaku. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa selama lelaki tua ini menggerakkan jarinya, dia bisa merebut Kaisar mayat hidup dari tangan Kui Lang. Tapi sekarang lelaki tua ini jelas-jelas berbicara omong kosong. Yang terpenting dia tidak berdaya menghadapi pertengkaran seperti ini. Hui Lang serahkan Kaisar mayat hidup. Dia menatap Qin Lao dengan getir, lalu mengalihkan pandangannya ke arah serigala darah dan berkata dengan dingin. Mendengar ini, mata Hui Lang penuh dengan sarkasme. Dia mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke mata Hui Yuntian. Dan suara dingin keluar dari mulutnya. Tidak. Terima kasih telah mendengarkannya.